Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon kepada HM, merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. What? Jadi kita selama ini ditipu oleh sekjennya PDIP, Pak Hasto, atau dari partai PDIP itu sendiri? Ucapan kalimat itu dan ucapan seorang Bambang Pacul terjadi di akhir tahun 2025. Setelah beredarnya kabar Hasto ditetapkan menjadi tersangka, teman-teman, kali ini ada pernyataan Ketua KPK mengenai Hasto yang intinya Hasto itu menyuruh Harun Masiku untuk merendam HP-nya supaya ya bisa digambarkan sendiri ya, tidak ketahuan di mana posisinya, karena di statement Ketua KPK ada kata-kata yang intinya memang agar Harun Masiku bisa melarikan diri. Nah, pernyataan tersebut membuat kita bertanya-tanya, berarti apakah selama ini Hasto tahu di mana Harun Masiku dan apakah selama ini selalu berhubungan, berkomunikasi? Waduh, ada yang kaget dengan viralnya kabar ini dan ada juga yang tidak, karena mereka-mereka itu sudah memprediksi bahwa Hasto akan ditangkap KPK, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Pada tanggal 8 Januari Ini dia 2020, pernyataan dari saat KPK. proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya Nah, ini di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM. Nah, itu dia pernyataan langsung dari KPK ya, teman-teman, mengenai bagaimana Hasto memerintah pegawainya untuk menghubungi Harun Masiku untuk ya merendam HP-nya dan melarikan diri, teman-teman. Wow and wow. What? Jadi kita selama ini ditipu oleh sekjennya PDIP, Pak Hasto, atau dari partai PDIP itu sendiri? Karena menurut KPK, Hastola perintahkan Harun Masiku rendam HP dan melarikan diri, hingga sampai sekarang DPO Harun Masiku dikejar sampai KPK hingga mendapatkan di manalah keberadaan dari Harun Masiku itu. Kita tanyakan oleh Pak Hasto, ternyata Pak Hastola tahu keberadaan Harun Masiku dan beliaulah adalah membuat skenario hingga Harun Masiku tidak ditemukan sampai sekarang. Karena setelah ditetapkan menjadi tersangka, sekjen PDIP Pak Hasto ini diungkapkan oleh KPK, beliaulah yang memerintahkan Harun Masiku untuk merendamkan HP-nya ke air hingga tidak ada bukti konkret kalau kejadian ini benar-benar terjadi. Dan beliaulah Pak Hasto yang menyuruh Harun Masiku kabur hingga sampai sekarang tidak ditemukan. Karena menurut KPK, salah satu pasal yang jerat terkait perintangan penyidikan dalam kasus yang menyeret buronan Harun Masiku. Karena mungkin selama ini kita bertanya-tanya kemana Harun Masiku, Harun Masiku, karena kita tahu kemarin presiden kita sebelumnya dari partai apa. Jadi mungkin menurutku ditutup-tutupin hingga sekarang udah ganti presiden, ganti jajaran. Mungkin di zamannya Pak Prabowo Subianto ini semuanya harus diusut tuntas hingga akar-akarnya. Kita tahu akhirnya oposisi Pak Hasto sendiri, sekjen PDIP, ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena kasus Harun Masiku. Dan ini adalah tinggal kita mencari di manakah Harun Masiku sekarang. Hingga bisa dilihat di media, bisa ditunjukkan Harun Masiku keberadaannya. Dan ternyata produsernya Harun Masiku yaitu Pak Hasto itu sendiri. Menurut kalian gimana guys, Pak Hasto ini? Komen, mari kita diskusi ya.
Iya kan, seperti yang dikatakan si abang ini, kalau realnya seperti itu berarti Hasto lah yang menjadi produsernya, dan Hasto lah yang membuat semua skenario ini, teman-teman. Dan ini pelanggaran yang sangat berat loh. Udah buron ya berapa tahun, dari tahun berapa Harun Masiku nggak ketemu sampai sekarang. Kuncinya kan kalau benar seperti itu ada di Pak Hasto sendiri. Ungkapan kalimat Jawa mengatakan Gusti mboten sare, yang artinya adalah Tuhan tidak tidur. Ungkapan seorang Bambang Pacul mengatakan jangan pernah kau menyakiti orang diam, karena nanti Tuhan yang akan melawanmu. Ucapan kalimat itu dan ucapan seorang Bambang Pacul terjadi di akhir tahun 2025. Akhir tahun. Di mana seorang Hasto, anak emas seorang Megawati Soekarno Putri, Sekjen. seorang Hasto yang selama ini menjadi provokator, menjadi benalu, tersandung kasus dan harus menjadi tersangka. Jika kita mengingat seorang Hasto ini, pastilah sakit hati. Bagaimana kita pendukung seorang Jokowi. Hasto salah satu kader yang paling bacotnya kurang ajar, menghina seorang Jokowi, memfitnah seorang Jokowi, menjatuhkan karakter seorang Jokowi. Tapi saat ini Hasto tidak bisa berbuat apa-apa. Sempat kemarin dibela oleh seorang Ibu Megawati, ketua umumnya sendiri. Jika Hasto tertangkap, maka saya akan turun tangan. Saya pun heran, mengapa seorang Ibu Mega harus membela seorang Hasto? Ada apa? Kadang di hati saya ada kecurigaan. Tapi ya nantilah ya, seperti apa ucapan Bapak Jokowi. Waktu yang akan menjawabnya, teman-teman. Dan memang kalau salah kenapa harus pasang badan ya Bu Mega? Kalau salah ya salah, harus diproses gitu kan teman-teman. Apakah Bu Mega ingin menunjukkan bahwa Bu Mega itu kebal terhadap hukum atau gimana gitu kan? Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Terkait kasus apa, Ci? Terkait kasus Harun Masiku. Jujur gua kaget, terkejut ya. Bukan gara-gara Pak Hasto itu jadi tersangka gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Kenapa baru sekarang? Kemarin ya KPK ditanya tentang Harun Masiku, kok diem aja? Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya, jadi tersangka gitu, ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma mau bilang jangan lupa bawa bekal. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dianalisa ya, drama politik ini ngeri banget loh. Kalau Anda kawan sama dengan Anda aman. Kalau Anda lawan sama dengan Anda kiamat. Negara Indonesia ini negara hukum apa negara kawan sih? Gue benar-benar berharap banget sih di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, semoga Indonesia itu betul-betul menjadi negara hukum dan hukum itu tidak dibayar. Sebetulnya ya, gue dalam hati gue itu percaya tidak ada negara manapun yang sempurna kepemimpinan dan kepemerintahannya. Tapi setidaknya dengan apa yang gue lihat selama 26 tahun gue hidup ya, sejauh yang gue tahu tanpa mengurangi rasa hormat gue, sejauh yang gue tahu selama ini hukum kita itu bisa dibeli dengan sogok menyogok, suap menyuap. Maksud gue pribadi gini, kalau memang negara itu tidak sempurna, setidaknya jangan bobrok-bobrok amat. Hukum sampai bisa dibeli, sampai bisa dibayar. Di mana keadilan sebuah negara? Di mana keadilan untuk rakyat? Padahal pemimpin-pemimpin negara Indonesia itu dipilihnya oleh rakyat. Tapi kok bisa hak-hak rakyat tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana semestinya dan sebagaimana harusnya? Satu persatu mulai diusut di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini masih belum seberapa loh, baru beberapa bulan loh Bapak Prabowo menjabat. Udah gue mau nyiapin cemilan dulu, gue mau liatin ada orang yang mau turun gunung soalnya. Ya, mengenai soal hukum saya jadi ingat perkataan Prof Mahfud ya ketika di podcastnya Om Deddy Corbuzier bahwa hukum itu bisa dibeli katanya teman-teman. Kalau nggak percaya lihat aja podcastnya seperti apa, dia menerangkan bagaimana hukum yang terjadi di Indonesia. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman. Karena kan di era pemerintahan Prabowo yang padahal baru beberapa bulan ya udah menyikat banyak koruptor. Semoga langkah-langkah yang dilakukan ya membuat negara ini menjadi lebih baik lagi ya. Dan kata hukum itu benar-benar hukum yang sereal-realnya gitu kan. Hukum yang adil. Di PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkap, ya kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini nggak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes.
Sekarang giliran ada nih si Hasto ini udah jelas sekali. Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana, ketangkep. Terus si Hasto ini udah jelas-jelas ya tangkep aja lah. Diproses gak ada yang dapat pembelaan hukum. Udahlah PDIP. Hasto jadi tersangka, PDIP pastikan kadernya taat hukum. Tenang saja, kan ada ibu. Ada ibu. Ketua KPK Setio Budianto menyebut suap itu dilakukan bersama-sama dengan calon anggota legislatif PDIP tahun 2019, Harun Masiku, yang saat ini masuk daftar pencarian orang DPO. Hati-hati loh kecurangannya loh. Enggak sih, enggak mau berpendapat. Takut. Kan ada yang lindungi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam segigis. KPK menetapkan anak buah Megawati Hasto Kristianto menjadi tersangka. Haha, ini seru nih. Kita tunggu perkembangan kasusnya, teman-teman. Nah, setelah kabar Hasto mencuat, teman-teman, ini ada sesi di mana ya seseorang menjelaskan tentang kasusnya Hasto, tapi ini kenapa yang jadi pertanyaan nyalahinnya ke Pak Jokowi, teman-teman. Kita lihat saja. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sebenarnya sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Kan? Kenapa gitu kan? Framingnya mudah kebaca, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya, kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri, bukan begitu? Itu kan berarti menyalahkan Pak Jokowi ya. Padahal kan Pak Jokowi udah purna tugas presidennya. Apalagi kan kemarin-kemarin Pak Jokowi sedang asik mereaksi itu tuh lagu yang lagi viral, Waktuku Kecil dari Ibu Lampung, kan sedang asik mereaksi itu. Kenapa jadi beloknya ke Pak Jokowi lagi dan Pak Jokowi lagi? Pak Jokowi sedang santai, sedang dor. Malah diobroli lagi teman-teman. Nah itulah teman-teman kabar tentang Hasto ya, yang memang tadi ada statement dari KPK bahwa Hasto menyuruh Harun Masiku untuk merendam HP dan
menyuruh Harun Masiku untuk melarikan diri teman-teman itu yang dinyatakan oleh KPK. Dan tentunya semakin banyak juga yang menyindir Ibu Megawati ya, yang katanya akan pasang badan jika Hasto dipanggil oleh KPK. Ya begitulah teman-teman yang terjadi saat ini ya di akhir tahun, dan banyak orang yang ngomong ini adalah kado akhir tahun. Itu dia. Oke teman-teman, menurut teman-teman gimana? Seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar tentang case ini ya. Terima kasih sudah nonton sama-sama, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it. Catch you later.